Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akneva Wahida dari kelas 9A. Di sini saya bakal menceritakan sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Suku Kayi merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah yang selamat dan melarikan diri pada saat Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan. Dipimpin oleh Sulaiman, suku Kayi melakukan perjalanan ke Transjania, ke Kurdistan, dan ke Azerbaijan atau Asia Kecil. Daulah Utsmani beberapa kali berpindah di ibu kota, antaranya ada Sogut pada 1299 Masehi sampai 1335 Masehi, Bursa pada 1335 sampai 1413 Masehi, Adrianopel pada 1313 Masehi hingga 1453 Masehi, dan Konstantinopel pada tahun 1453 sampai 1922 Masehi. Sekarang kita masuk ke masa awal berdirinya Daulah Utsmaniyah. Masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah dimulai dengan Utsman I pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi, yang mendirikan kerajaan pada 20 Juli 1299 Masehi dengan sifat pemberani, adil, bijaksana, dan ikhlas, sehingga diberi julukan Al-Ghazi atau kesatria. Beliau memperluas wilayah Turki hingga ke Kekaisaran Byzantium. Sekarang kita masuk ke poin B, yaitu Orkhan. Orkhan berkuasa meneruskan posisi ayahnya, yakni Utsman I, memindahkan ibu kota ke Bursa, membentuk tentara Inkisyariyah atau Janissary, dan menggabungkan beberapa daerah seperti Turkeman dan Nikomedia. Kita masuk ke poin C, yaitu Murad. Murad I, putra Orkhan, menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah dengan sifat pemberani, mujahid, dermawan, dan rajin ibadah. Beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga Asia Kecil dan Eropa, bahkan menaklukkan Adrianopel atau Edirne dan menjadikan ibu kota baru. Perluasan wilayahnya membuat para raja Eropa cemas dan melakukan penyerangan, namun berhasil dikalahkan pasukan Murad I. Beliau meninggal sebagai syuhada pada 791 Masehi. Kita lanjut ke poin D. Poin D adalah Bayazid I. Sultan Bayazid I, putra Murad I, memiliki sifat berani, pintar, baik hati, dan semangat memperluas wilayah. Beliau berhasil menguasai wilayah Kristen Anatolia dan diberi gelar Yıldırım atau kilat. Semangatnya membuat Paus cemas dan melakukan penyerangan. Namun Bayazid berhasil mengalahkannya. Beliau merencanakan menaklukkan Konstantinopel, namun harus menghadapi Timur Leng. Penguasa Islam Sunni keturunan Mongol Turki yang mengalahkannya. Perselisihan antara keduanya dipicu oleh desakan pemimpin di Irak, provokasi kerajaan Kristen, dan kesamaan motivasi memperluas wilayah. Kita masuk ke masa kebangkitan Daulah Utsmaniyah. Pasca kekalahan Bayazid I melawan Timur Leng, Daulah Utsmaniyah terpecah dan terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anak Bayazid. Namun, Muhammad I, putra bungsu Bayazid, berhasil mempersatukan kembali keluarga dan mengembalikan kejayaan Daulah Utsmaniyah, bahkan melampaui kejayaan sebelumnya. Kita masuk ke poin A tentang Muhammad I. Sultan Muhammad I menyusun kekuatan dengan strategi diplomasi, menjalin hubungan dengan Byzantium dan Venesia untuk menghindari gangguan luar. Tujuannya adalah menyatukan negara yang terpecah dan mengembalikan wilayah yang dimerdekakan oleh Timur Leng. Strategi itu berhasil mengembalikan citra dan kebangkitan Daulah Utsmaniyah. Beliau mencintai ilmu, memindahkan ibu kota ke Bushrah, kota para fuqaha. Muhammad I wafat pada usia 43 tahun di tahun 1421 Masehi dan digantikan putranya, yaitu Murad II. Sekarang kita lanjut ke poin B, yaitu Murad II. Sultan Murad II melanjutkan tradisi peluasan wilayah, fokus pada Albania, Asia Kecil, Falakah, dan Bulgaria yang lepas dari Daulah Utsmaniyah.
Beliau mengalami kekalahan di Perang Salib Kedua, tapi dengan bantuan putranya, akhirnya meraih kemenangan. Setelah situasi normal, Murad II menyerang kekuasaan kepada putranya, Muhammad Al-Fatih. Kita masuk ke poin C, yaitu tentang Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada usia 12 tahun dan menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun sehingga mendapat julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk. Beliau sangat mahir dalam strategi perang, cerdas, menguasai sains, matematika, dan 6 bahasa. Al-Fatih juga jujur, dermawan, dan menggabungkan keadilan dengan kekuatan. Usaha penakluk ke Konstantinopel adalah sebagai berikut. 1. Membuat kesepakatan dengan negara tetangga, membuat benteng di selatan Perusa, memata-matai kelemahan kesatria Nopel, mengutus Hartakan Pasha untuk mencegah bantuan ke Konstantinopel. Setelah 9 bulan, Konstantinopel berhasil dilakukan. 29 Mei 1453 Masehi, Al-Fatih memasuki gereja Hagia Sophia dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Konstantinopel dijadikan ibu kota Turki Utsmania dan diubah nama menjadi Istanbul. Gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid dan dibangun istana Topkapi. Kita masuk ke poin D, yaitu tentang Bayazid II. Pada masanya, dia termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik. Terjadi banyak perselisihan hingga akhirnya tahun 918 Hijriah sampai 1512 Masehi, Sultan Bayazid II menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Salim I. Kita masuk ke poin E, yaitu Salim I. Sultan Salim I merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati, giat dan bekerja keras dengan masa kekuasaan yang singkat. Namun beliau berhasil mempersiapkan Daulah Utsmaniyah dengan menyampaikan titik puncaknya, yakni dalam masa Sulaiman Al-Qanuni, putra sekaligus penerusnya. Kita masuk ke poin F, yaitu Sulaiman I. Sulaiman I naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaannya. Beliau seorang legislator ulang yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Turki Utsmani sehingga diberi julukan Al-Qanuni. Kita masuk ke masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Setelah Sulaiman Al-Qanuni meninggal dunia, Daulah Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran yang signifikan. Daulah Utsmaniyah banyak kehilangan wilayahnya, banyak muncul pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan kritis kepemimpinan. Para sultan yang menjadi khalifah setelah Sulaiman Al-Qanuni tersebut antara lain adalah Sultan Salim II. Sultan Salim II naik tahta menggantikan ayahnya. Pada masa ini terjadi penyerangan dari pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol dan pasukan Turki Utsmani mengalami kekalahan. Poin B, Sultan Murad. Sultan Murad III naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Salim II. Di bawah kepemimpinannya, Daulah Utsmani dapat direbut kembali, bahkan pada tahun 1527 berhasil menguasai wilayah di Laut Hitam dan kota Tabriz yang merupakan ibu kota Safawi. Sultan Murad III memiliki sifat-sifat yang kurang baik seperti ayahnya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan menurun nilai mata uang sehingga tidak mampu menyebarkan gaji pegawai dan gaji para pasukan. Kita masuk ke poin C, yaitu Sultan Murad III. Sultan Muhammad III menggantikan Sultan Murad III setelah terjadi perebutan kekuasaan dengan adik-adiknya saat menjabat. Banyak terjadi perebutan kekuasaan dalam kekeluargaan Sultan Muhammad III meninggalkan pada tahun 1603 karena sakit serangan jantung. Sultan Ahmed I naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Muhammad III pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun. Sultan Mustafa. Setelah Sultan Ahmed I meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh Sultan Mustafa. Lalu kita lanjut ke masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Setelah sekian lama mengalami kemunduran, Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai kritis, baik pada bidang ekonomi, politik, maupun militer, hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya, yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. Jadi itu dia sejarah singkat yang bisa saya sampaikan tentang lahirnya Daulah Utsmaniyah, dan saya bakal memberitahu apa saja keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Turki Utsmani. Keteladanan yang bisa kita ambil salah satunya,
Salah satunya adalah 1. Bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. 2. Bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. 3. Bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. 4. Bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. 5. Bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi. 6. Membangun dan menghargai bahasa dan budaya. 7. Membangun dan menghargai arsitektur. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.